Oke, selamat siang anak-anak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kembali materi kita sebelumnya yang mengenal pemodelan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pengenalan UML sendiri. Jadi bagaimana kita mengenal tools-nya atau perangkat lunak yang nanti akan digunakan untuk memodelkan sistem yang akan kita kembangkan nanti. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum mengenal UML, kita harus tahu dulu sejarahnya, kemudian apa itu UML. Nah, pada bulan Juni 1996, Dr. James Rumbaugh, Grady Boch, kemudian Dr. Ivar Jacobson memperkenalkan Unified Modeling Language versi 09. Nah, trio ini pun akhirnya mengembangkannya melalui beberapa penelitian yang akhirnya menghasilkan Rational Unified Process atau RUP yang sampai saat sekarang banyak perusahaan software yang menggunakannya, untuk membangun sistem mereka. Nah, contohnya seperti Microsoft, Oracle, IBM, Hewlett, kemudian Digital Equipment, dan, perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, UML ini dapat didefinisikan sebagai bahasa visual. Kenapa? Karena dengan, bentuknya itu adalah bentuk-bentuk diagram ya. Jadi dia bisa memberikan spesifikasi, kemudian merancang, kemudian membuat model, dan mendokumentasikan aspek-aspek dari sebuah sistem. Jadi orang bisa lebih mudah nanti untuk melihat sistem itu. Kemudian nanti karena UML lebih menggunakan, mengedepankan ya penggunaan diagram untuk menggambarkan sistemnya. Jadi, dengan diagram-diagram ini nanti orang akan lebih mudah memahami sistem. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan di sini ada fungsi UML ya. Nah, di sini kebetulan untuk tools-nya atau perangkat lunaknya, di sini saya contohkan menggunakan Store UML ya, tapi tidak mesti Store UML, banyak, aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan diagramnya, ada yang menggunakan Power Designer, ada yang menggunakan Rational Rules, ada yang, Star UML, dan masih banyak yang lain ya. Cuman karena ini lebih mudah, artinya mudah diinstal ya, artinya masih bisa kita gunakan untuk sederhana, jadi saya sementara gunakan Star UML dulu. Nah, setelah kita kenali UML, kita kenali sekarang fungsi UML-nya sendiri. Jadi, dalam UML sendiri, dia memberikan bahasa pemrograman yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Karena dengan menggunakan tools UML sendiri, kita akan belajar memisahkan, sisi analisis perancangan dengan pemrogramannya, ya. Karena seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya, kita akan lebih banyak di bagian analisis dan perancangan. Nanti kalaupun ada tools yang akan mengenerate-nya menjadi, program, itu nanti akan ada, sesuai dengan tools-tools yang digunakan. Oke. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek yang terbaik yang terdapat dalam pemodelan, kemudian memberikan model yang siap pakai. Artinya dengan menggunakan penggambaran menggunakan UML ini, jadi, kita bisa misalnya ada sistem A, kemudian nanti akan dikembangkan sistem B, dengan menggunakan sistem A, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi dia bisa digunakan sebagai model yang siap pakai. Kemudian UML sebagai sketsa. Nah, seperti coretan di kertas yang bisa digunakan dalam sesi diskusi. Jadi seperti ini gambar-gambarnya, ada aktornya, ada use case-use case-nya. Jadi, bagaimana dia bisa menentukan, oh siapa saja sih yang terlibat, kemudian apa saja yang diharapkan dari sistem. Nah, modelnya cukup sederhana dengan penggambaran-penggambaran diagramnya. Kemudian berikutnya UML sebagai blueprint system. Jadi di dalamnya dengan UML kita bisa melihat ya, kalau semua diagram UML itu digunakan, kita bisa melihat proses bisnisnya, artinya bagaimana aliran datanya. Kemudian kelas-kelasnya itu seperti apa, kelas-kelas yang digunakan. Kemudian bahasa program yang nanti sesuai dengan pemodelannya tersebut bisa ditentukan. Kemudian terakhir ada skema database-nya, kemudian komponen-komponennya atau modul-modul yang nanti akan digunakan dalam sistem tersebut. Kemudian yang terakhir, dia bisa berfungsi sebagai bahasa pemrograman jika menggunakan tools atau generator yang bisa menghasilkan produk akhir dari diagram-diagramnya. Contohnya begini, nanti ada tools, setahu saya dulu ada, Rational Rules itu bisa digunakan. Jadi saat kalian membuat, kelas diagram, nanti ada tools atau perintah di dalamnya.
artinya ada menu-menu di sini yang nanti akan bisa menggenerate, artinya kelas diagram ini menjadi sebuah, bahasa atau kode pemrograman, seperti itu. Tapi tidak semua, tools yang memiliki fasilitas itu ya, karena kita menggunakan fasilitas tools yang masih free, tentu ada beberapa kekurangan-kekurangannya, dan itu kita harus mesti, pahami di situ. Oke, saya akan lanjutkan kembali, setelah mengenal fungsinya, nah kita mengenal elemen utama dari UML sendiri. Nah, elemen utama UML sendiri itu ada 2 ya, ada bendanya, kemudian ada hubungannya. Jadi ada benda, things atau objek, artinya di dalamnya itu ada kelas, kemudian ada interface, kemudian ada collaboration-nya, kemudian ada use case-nya, ada nodes-nya. Nah, kelas ini mungkin kalian sudah tahu artinya kelompok objek yang memiliki atribut atau operasi, hubungan yang, apa namanya ya, sekelompok objek yang memiliki atribut dan operasi yang sejenis, nah seperti itu. Kemudian ada interface atau antarmukanya. Jadi penghubung antara elemen-elemennya kita menggunakan interface. Kemudian collaboration artinya interaksi, dari sebuah kumpulan kelas, yang nanti dia akan bekerja bersama-sama bagaimana, prosesnya. Jadi aksinya bagaimana, kemudian reaksinya itu seperti apa. Kemudian nanti ada yang, berikutnya adalah use case. Use case itu adalah tingkah laku objek sendiri. Misalnya, apa sih apa yang dilakukan oleh si aktornya, misalnya, oh aktor tuh bisa login, oh berarti use case yang pertama adalah login. Kemudian aktor yang kedua apa yang dia lakukan? Dia melakukan registrasi, berarti ada case yang namanya registrasi. Jadi ada pembentuk tingkah laku dari sebuah objek itu. Ada sekumpulan, kegiatan-kegiatan dari apa yang dilakukan oleh si aktor tersebut. Kemudian node artinya bentuk fisik dari elemen-elemen yang ada saat dijalankan, sistem tersebut. Oke. Kemudian berikutnya ada hubungan atau relationship. Jadi sebenarnya di sini ada 4 hubungan ya dalam penggunaan UML. Ada yang disebut dengan dependensi atau ketergantungan. Jadi misalnya begini, ada hubungan antara dua buah objek. Jadi kalau salah satu berubah, maka objek yang lagi satu juga akan ikut berubah. Ya, jadi ada ketergantungan, hubungan di sini. Kemudian ada asosiasi, artinya hubungan antar benda secara struktural, di mana dia terhubung artinya hubungan struktural antar objek ya dalam kesatuan objek, ya. Jadi begini, adanya hubungan antar benda secara struktural yang terhubung, di antara objek, dalam kesatuan objek. Kemudian yang berikutnya generalization atau hubungan khusus dalam objek anak, yang misalnya nih dia menggantikan objek induknya, kemudian memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah lakunya kepada objek induk. Nah, seperti itu. Jadi kalau anaknya berubah, induknya juga mengalami perubahan. Kemudian ada realization, yaitu hubungan semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan antar interface dan kelas elemen, kemudian antara use case dan kolaborasi. Jadi ada pengelompokan karena adanya kesamaan ikatan, adanya jaminan ikatan antara si interface dengan kelasnya, kemudian si use case dengan kolaborasinya. Nah, kalau hubungan atau relationship ini mungkin sebenarnya sudah kalian pelajari saat kalian belajar OOP ya, Object Oriented Programming-nya ya. Nah, jadi bagaimana membuat asosiasi, generalisasi, kemudian, realization. Kalau generalisasi mungkin kalian, ingat dengan namanya, super kelas, kemudian subclass, nah seperti itu. Karena ini erat kaitannya dengan Object Oriented Programming ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Untuk ragam diagram. Nah, UML sendiri memiliki 9 diagram. Nah, kita tidak akan pelajari semuanya, tapi minimal kalian tahu bahwasannya dia ada 9 diagram. Ada diagram use case, jadi menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh user. Kemudian kelas diagram, pandangan mengenai sistem melalui kelas-kelas dan hubungan antar kelas. Kemudian diagram package dan objek. Jadi kumpulan elemen logika untuk mengelompokkan kelas yang kompleks. Jadi kelas diagram itu dikelompokkan lagi dengan menggunakan diagram package dan objek.
Kemudian diagram sequence, artinya diagram yang fokusnya di sini, kalau sequence itu lebih fokus, pada waktunya, ya. Diagram yang proses operasinya dilakukan berdasarkan urutan waktu tertentu. Nah, seperti itu. Jadi urutannya nanti dia diatur berdasarkan waktu, itu fokusnya sequence. Kemudian kalau collaboration, dia juga sama, artinya ada, berfungsi juga sama membawa informasi, jadi mirip dia dengan sequence, tetapi fokusnya lebih pada kegiatan objek itu sendiri. Jadi dia akan memfokuskan pada kegiatan objek dari saat waktu informasi itu diberikan, ya. Kemudian ada diagram state chart. Nah, kalau state chart lebih banyak menunjukkan kemungkinan keadaan objek dan proses yang menyebabkan perubahan keadaan. Nah, jadi istilahnya diagram state, jadi diagram kondisi. Jadi kalau ada perubahan, apa yang menyebabkan perubahan? Nah, seperti itu. Kemudian diagram aktivitas atau activity diagram. Jadi dia menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi atau yang terkait dalam satu proses tunggal. Misalnya, bagaimana sih diagram aktivitas untuk, login? Oh, yang pertama memasukkan user, memasukkan password. Jadi urutan-urutannya itu harus jelas pada saat menggunakan activity diagram, karena dia akan menggambarkan aktivitas-aktivitas yang terkait di dalamnya. Jadi kalau ada trouble, oh kita akan tahu nih permasalahannya di bagian di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada diagram komponen. Nah, diagram komponen adalah kode-kode modul yang merupakan fisik sebenarnya dari kelas diagram. Ini yang saya bilang, nanti ada menggenerate jadi kelas diagram itu menjadi kode-kode modul. Kemudian ada diagram deployment, menerangkan konfigurasi fisik, software, dan hardware, ya. Jadi lengkap sekali dengan menggunakan UML ini kita sudah bisa melihat bentuk sistemnya, ya. Proses bisnisnya kita bisa lihat, kemudian skema basis datanya kita bisa lihat, kemudian kita juga bisa melihat kelas-kelasnya, kemudian konfigurasi, fisik, software, dan hardware bisa kita lihat. Makanya, UML banyak digunakan untuk pengembang-pengembang, software-software, perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, seperti itu. Nah, kita berlanjut sekarang dari antara 9 diagram kita akan yang pertama dulu kita akan ambil adalah use case diagram. Karena use case diagram berkaitan dengan requirement atau kebutuhan, ya, oke. Nah, di sini saya munculkan di sini ya, karena sudah saya informasikan sebelumnya bahwa yang saya akan gunakan nanti Star UML, nanti kalau kalian punya perangkat yang lain atau tools yang lain tidak masalah. Oke, nah di sini ada actor-nya, ada use case-nya. Nah, ini yang saya bilang bahwasannya dalam use case itu menggambarkan requirement atau kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Apa yang diharapkan? Kemudian yang ditekankan adalah siapa melakukan apa. Siapanya adalah aktornya, di sini ada guru, ada siswa, kemudian apa yang dilakukan, mereka melakukan login, mereka mengikuti kuis, mereka mengelola kuis, dan sebagainya. Nah, jadi secara umum use case adalah pola perilaku sistem. Jadi bagaimana cara sistem beraksi dan bereaksi. Kemudian urutan transaksi yang berhubung atau skenario yang dilakukan oleh satu aktor. Jadi saat kalian mau membuat case-nya, jadi perhatikan bagaimana skenarionya. Skenario itu adalah urutan tingkah lakunya. Nah, seperti itu. Bagaimana jalan ceritanya. Nah, seperti itu. Oke, ciri-ciri use case diagram sendiri. Nah, jadi dia menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem. Ya, jadi kalau kalian melihat sistem, kita tidak bisa melihat sisi sistem hanya dari sisi kita. Jadi kita harus melihat dari kebutuhan orang lain juga. Karena kan yang menggunakan sistem adalah user. Jadi kita wajib untuk melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh user kita tersebut. Kemudian menentukan nilai yang diberikan kepada diberikan sistem kepada pemakainya, artinya apa masukannya, kemudian output yang dihasilkan nanti seperti apa. Kemudian apa yang harus dikerjakan oleh sistem, kemudian use case terdiri dari use case dan aktor. Jadi seperti tadi ada use case-nya, ada aktornya untuk diagramnya. Kemudian aktor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. Kemudian use case digambarkan dalam bentuk elips, tadi sudah saya tunjukkan ya, dengan nama operasi. Nah, dituliskan ke dalamnya. Aktor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case.
Kemudian use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Oke. Manfaat dari use case sendiri, jadi dia bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expertnya. Kemudian memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement kebutuhan sistem, mengidentifikasi siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Kemudian menentukan interface-nya yang harus dimiliki sistem, kemudian yang terakhir digunakan untuk verifikasi, ya artinya pencocokan data. Oke. Ini karakteristiknya. Oke. Jadi ciri-ciri khususnya, use case memiliki skenario, itu yang seperti saya bilang tadi, harus jelas jalan ceritanya. Nah, ini ada komponennya, nanti penggambarannya. Jadi kalian akan mengenal ini dulu, gambar aktor, simbol aktor, nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh diisiin baju, nggak boleh diisiin topi, tidak, karena ini adalah simbol dan simbol ini tidak boleh dirubah, ya. Kemudian ada use case-nya, bentuknya elips, kemudian ini adalah garis-garisnya. Mohon, nah seperti kemarin, oh ada nih, biar bagus saya tambahin baju Bu, ya nggak boleh, ya. Karena simbol itu tidak boleh dirubah. Ini adalah simbol dari use case-nya, ya sudah ada aturannya. Kemudian tipe relasi atau stereotype use case diagram, jadi ada include, ada extend. Nah, mungkin di pemrograman objek kalian sudah paham ya, kalau include itu seperti apa, extend itu seperti apa. Kalau include itu artinya menggambarkan kelakuan yang harus terpenuhi agar event dapat terjadi. Di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Nah, misalnya orang bisa login kalau dia registrasi, nah seperti itu. Extend artinya menggambarkan kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu, misalnya seperti menggerakkan alarm, nah seperti itu. Oke, ini adalah simbol use case, jadi kalian bisa baca nanti dan digunakan. Nah, sekarang kita akan belajar studi kasus dulu ya. Nah, bagaimana menggambarkan use case untuk situasi berikut. Seorang guru akan membuat penilaian kuis untuk siswa melalui sistem e-learning sekolah. Buatlah use case diagram sederhana atau UCD-nya. Nah, tahapan dalam membuat use case yang pertama, kita harus definisikan dulu siapa sih pelaku bisnisnya, aktornya siapa. Kemudian ini siapanya ya. Kemudian pendefinisian use case apa yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, pembuatan use case skenario. Kemudian yang keempat, baru menggambarkan use case diagramnya. Nah, ini ada contoh dari sistem informasi yang sering kita gunakan ya. Jadi di SMKN 1 denpasar.sch.id kita harus kenali dulu sistemnya. Oh, di dalamnya ada dua nih, ada orangnya, ada guru, ada siswa. Memiliki user dan password yang dibuatkan oleh admin. Guru dapat mengelola mata pelajaran dan kelas. Guru membuat daftar hadir. Guru membuat penilaian. Nah, kita kunci di bagian sesuai dengan panduan penilaian. Siswa dapat mengisi absen, siswa dapat membaca modul, mengisi daftar dan mengikuti kuis. Pengunjung yang bukan anggota tidak dapat mengakses halaman kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi-fungsinya, oh ada login, ada mengelola anggota, mengelola data materi, mengelola absen, mengelola penelitian, tugas, forum, dan kuis. Nah, kita perhatikan tadi contoh kita yang pertama, bahwasannya yang diinginkan adalah pengelolaan kuis. Jadi, kita penilaian kuis ya, jadi kita bisa memfokuskan apa yang akan kita bahas. Oke, kita kunci di situ. Oke, kita sudah definisikan bahwa pelaku bisnisnya, aktornya ada dua, ada guru, ada siswa. Siapakah si guru? Nah, si guru adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan kuis. Siswa adalah orang yang diperbolehkan mengikuti kuis sesuai dengan hak aksesnya. Artinya kan tidak semua, misalnya kalau dia di Mapel RPL, orang MM kan tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi dia harus masuk sesuai dengan hak aksesnya terhadap mapel tertentu. Kemudian ada pendefinisian use case. Nah, oh apa saja sih use case-nya? Oh, orang masuk berarti harus login. Berarti apa yang dikerjakan? Terus setelah dia login, apa yang dilakukan? Kalau guru berarti dia harus mengelola kuis. Dia harus memasukkan soal, kemudian dia bisa mengatur waktu soal. Dan terakhir yang bisa mengikuti kuis adalah siswa. Oke, seperti itu. Pembuatan skenario dari setiap use case. Nah, karena setiap use case itu harus kalian buatkan skenario, jadi berapa use case yang dibuatkan tadi seperti ada use case login, use case apa tadi?
mengelola kuis, kemudian ada menambah soal dan sebagainya. Nah, saya akan contohkan satu ya, satu skenario untuk satu use case ya. Jadi satu use case, satu skenario. Nah, oke, skenario normalnya aksi aktor, kemudian reaksi sistem ya. Ini yang saya bilang ada aksi reaksinya. Pertama ada di sistem ya, apa yang terjadi di sistem, ngecek status login. Oke, aktornya memasukkan soal, kita lihat dari sisi guru ya, karena ini adalah skenario masukkan soal. Dia masukkan soal telah di-convert dengan aplikasi test generator ya. Jadi ada aplikasi yang gunakan untuk bikin soal. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Dia generate ke dalam sistem. Kemudian apa yang dilakukan sistem? Menyimpan soal ke dalam basis data. Menampilkan pesan sukses disimpan. Kemudian nanti ada menguji soal. Ya, nanti ada preview test. Nah, seperti itu. Skenario alternatif adalah saat kondisi ini tidak berjalan sempurna. Nah, oke. Contohnya, saat dia login, diceklah status loginnya. Oke, bagus. Kemudian masukkan soal yang telah di-convert dengan aplikasi test generator. Oke. Tiba-tiba ada pesan bahwa soal masukan tidak valid. Oke. Apa yang dilakukan oleh aktor? Dia akan memperbaiki data soal yang tidak valid. Kemudian setelah dia tidak valid, dia perbaiki. Dicek lagi sama sistem, valid tidaknya sistem data masukannya. Oke, sudah masuk, disimpan pustaka ke dalam basis data, menampilkan pesan sukses disimpan, kemudian menguji soal. Oke. Di dalam skenario itu ada skenario normal, ada alternatif. Skenario alternatif itu saat apa yang kita inginkan tidak berjalan dengan sempurna. Misalnya kalau login, oh tiba-tiba lupa password nih. Skenario normalnya kan masukkan nama, masukkan apa namanya, user, ternyata pas dicek, skenario normalnya kan harusnya masuk. Nah, skenario alternatifnya, oh tiba-tiba ada muncul pesan bahwasannya tidak valid. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian setelah itu barulah kalian mulai menggambarkan use case diagramnya. Nah, menggunakan tools UML yang sudah digunakan. Nanti saya akan selipkan, software-nya di LMS. Nah, silakan kalian bisa download di sana ataupun kalian mendownload sendiri itu tidak masalah ya. Saya tidak mengajarkan proses instalasi karena kalian sudah kelas 11, saya harapkan sudah bisa install dan ini cara install-nya mudah kok ya. Oke, jadi seperti tadi ada guru, ada siswa, kemudian ada case login, ada mengikuti kuis, ada mengelola kuis, memasukkan soal dan mengatur waktu. Nah, ini yang saya bilang ada, eee mengelola kuis, di sini ada bagian dari memasukkan soal, kemudian mengatur waktu. Nah, seperti itu. Jadi nanti diperhatikan juga panah-panahnya ya. Oke, sudah. Nah, untuk tugasnya, nah karena saya kan selama ini belum berikan tugas ya, karena saya harus selesaikan materi dulu, baru saya berikan soal. Jadi latihan kita kemarin ada forum diskusi, kemudian kuis-kuis, supaya kuat pemahaman kalian dulu, baru saya berikan tugas. Nah, jadi di sini, di sebuah gudang barang memiliki proses seperti berikut. Staf penjualan akan mencetak faktur atau kwitansi untuk diberikan kepada pelanggan setiap kali menerima pesanan dari pelanggan. Jadi, si staf akan mencetak faktur kalau ada pelanggan kepada pelanggan ya, setiap menerima pesanan. Jadi dicetak setiap ada pesanan. Nah, tugas kalian identifikasi aktornya, identifikasi use case-nya, nah, definisi batasan masalah ya. Masalahnya di mana, jangan terlalu melebar, jadi dibaca soalnya dengan perlahan. Silahkan boleh berdiskusi sama teman, apa sebenarnya kalimat di sini. Jangan sampai terlalu melebar nanti ya. Kemudian buatlah skenarionya, kemudian buatlah use case diagramnya atau UCD-nya. Caranya sama seperti tadi. Tadi kan saya sudah gambarkan studi kasus ya. Kalian ikuti prosedurnya itu dengan baik. Oke. Kemudian ketentuannya, kerjakan tugas ini dalam bentuk PDF dari langkah 1 sampai 4 sesuai contoh sebelumnya, ya. Jadi silakan kalian screenshot, misalnya seperti tadi kan itu screenshot diagramnya, kemudian masukkan dia ke dalam file kalian, kemudian silakan di-save ke dalam PDF, ya, keempat-empatnya itu, ya. Jadikan misalnya kalian misalnya kalian buat di Word, kemudian gambar-gambarnya kalian masukkan ke sana jadiin satu file, kemudian nanti di-save as atau diekspor ke PDF, baru kirim ke LMS. Kemudian kalian bisa berdiskusi. Nah, kenapa saya izinkan diskusi? Karena sistem kan harus dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Tetapi
hasilnya tentu tidak akan sama. Kenapa saya bilang tidak sama? Kan tidak mungkin kalian menggunakan format tabel yang sama, kemudian tidak mungkin kalian, ukuran fontnya sama, kemudian ukuran, warna hurufnya sama, ini di-bold, tiba-tiba ini nggak di-bold, nah seperti itu. Pasti ada berbeda cara orang untuk mengemas dari, produk walaupun produknya itu sama, oke? Kemudian itu saja. Nah, yang terakhir, nah saya akan tunjukkan dulu cara menggunakan Star UML-nya. Ini sudah diinstal ya. Nah, caranya, oke, maaf agak lambat sedikit ya. Nah, oke. Nah, ini yang saya bilang karena saya menggunakan aplikasi yang free. Nah, jadi mungkin ada beberapa menunya yang tidak bisa jalan atau nanti akan muncul register atau seperti apa. Kita evaluate aja ya. Oke. Kemudian seperti biasa kan sudah new ini. Nah, cara membuat use case diagramnya kita tambahkan dulu di sini. Nah, kalian bisa ganti nama propertinya di sini. Atau sudah, nah misalnya contoh nih, latihan 1. Misalnya ya. Nah, kemudian yang nama project-nya kemudian edit. Nah, sorry. Klik kanan ya. Klik kanan mouse kalian ada add diagram. Kemudian nah kita pertama akan menggunakan use case diagram. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, di sini. Itu tentu saat diklik use case diagram bentuknya akan berbeda. Oke, di sini. Nah, di sini akan muncul use case diagram. Nah, kalian bisa ganti misalnya use case latihan. Use latihan. Nah, misalnya seperti itu propertinya. Nah, sekarang tinggal menambahkan aktornya tinggal diklik. Nah, oke. Nah, misalnya ada guru, kemudian aktor lagi siswa. Nah, kita akan mendefinisikan siapa saja orang yang terlibat. Kemudian use case-nya. Nah, use case-nya apa saja sih kegiatannya. Nah, misalnya login. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan ininya apa namanya? Asosiasi itu atau directed asosiasi, kemudian generalisasi dan sebagainya. Nah, kalian bisa di halaman di sini saya sudah jelaskan perbedaan dari ke apa namanya? Keempat perintah gini itu ya, apa namanya? Simbolnya. Nah, kalau generalisasi hubungan di antara objek sama anak, dependensi. Nah, seperti itu ada include, ada extend, ada asosiasi sendiri. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan pemahaman kalian di situ. Nah, misalnya asosiasi dari ini seperti itu. Kemudian dari hubungan asosiasinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tidak sulit ya. Nah, jadi seperti itu. Silahkan nanti ini setelah kalian buat menggunakan Star UML, silahkan di-copy, kemudian masukkan ke file Word-nya kalian, kemudian ekspor ya ke dalam file PDF. Oke. Seperti itu dulu ya. Nah, silahkan dipelajari dulu sambil latihan-latihan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Semoga kita bisa benar-benar bertemu di dalam pertemuan PTM dan semoga badai ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa saling tanya jawab bersama. Nah, seperti itu. Oke, selamat siang, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.